Oke, di bagian kiprok lihat teman-teman ya. Ini jadi arusnya tabrakan antara arus DC sama arus AC. Nih Mas Bro nih. Odomilnya pun hilang. Odomil 46 hilang kayaknya sih. Tuh, nggak kedip lagi kan? Itu cara penyelesaiannya gitu teman-teman ya. Jadi belum tentu kiproknya yang rusak, belum tentu akinya yang rusak, belum tentu spoolnya yang rusak. Kabel konslet juga bikin rusak, bikin kita harus lebih hati-hati. Kalau udah diambilin kiprok baru, udah disobek-sobek terus ternyata tetap nggak jadikan, sayang kiproknya mahal. Terus onderdil spool kayak spool juga mahal, udah diganti spoolnya tetap aja nggak bisa kan, sayang ya teman-teman ya. Kita nyalain coba teman-teman ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bengkel Kampung Mekanik Roda 2 Channel. Oke teman-teman ya, kali ini saya kedatangan Vixion ini, Yamaha Vixion sama Vario. Itu kalau yang Vixion ini motornya tiba-tiba mogok, waktu dipakai langsung mogok. Terus kalau yang ini di engkol berat juga starternya nggak jalan. Ntar kita mau cek-cek yang Vixion dulu ini ya Mas Bro ya. Oke, kita lihat ini. Ini Vixion jelas-jelas nggak hidup, mogok ini teman-teman ya. Wah, ini saat ini dari sini lampu injeksinya juga langsung nyala, kelihatan teman-teman ya. Oke, kalau teman-teman ngalamin hal yang sama boleh lihat video ini. Oke, kita hitung, tadi belum saya hitung nih berapa kedipan teman-teman ya. Nih 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. Nah, dianya 4 kedipan panjang pendek, panjang, terus yang 6 kedipan itu pendek-pendek itu nilainya 46. Jadi kode 46 di motor Yamaha Vixion. Oke, kalau motor Yamaha Vixion kok kedipnya 46 teman-teman ya. Ini bisa diindikasikan sistem pengisiannya itu bermasalah, baik itu akinya atau kiproknya atau stator atau spoolnya. Oke teman-teman ya, bisa spool, bisa aki, bisa kiprok. Oke teman-teman, saya buka dulu ya. Oke, ini motor sama sekali nggak hidup, soalnya kayak gini kondisinya, di bawah jalan langsung mati, mogok tiba-tiba teman-teman. Oke, saya taruh ke tripod dulu. Oke, saya buka joknya teman-teman ya. Oke, kita cek akinya ada isinya apa enggak, ada arusnya, ada tegangannya apa enggak teman-teman. Biasa kita cek pakai ini yang lampu sen, ini bekasan lampu sen teman-teman ya. Apa pakai kabel aja nggak apa-apa dikonsletin, tapi ini saya biasanya pakai ini teman-teman ya. Ini di motor Yamaha Vixion nih, teman-teman ada yang ngalamin motornya tiba-tiba mogok di jalan? Oh, ini ada teman-teman ya, tuh bisa dilihat ada, tapi kecil banget ini, arusnya kecil banget ya, jadi lampunya dia redup banget. Ini bisa diindikasikan baterainya, ini baterainya bisa bermasalah. Berarti kalau nggak baterainya ya spoolnya apa kiproknya. Pokoknya diurut dulu, kita urut dari baterai dulu yang gampang aja. Oke, saya ukur coba pakai ini voltmeter, beli murahan ini tapi lumayan lah, bisa nulung, bisa buat menolong teman-teman ya. Ini beli 8.000 apa berapa di Shopee. Oke, saya cek dulu berapa ini teman-teman ya. Ini bisa dilihat arusnya cuma berapa nih, tancapin dulu. Kelihatan nggak teman-teman? Cuma 7 volt, 7, nah pokoknya pitung volt lah gitu loh, malah kadang-kadang 6. Ini berarti aki udah jelas bermasalah. Untuk menghidupkan ini saya mau cas dulu sebentar biar ngisi, ntar kita cek tegangannya. Kalau tegangan aki ntar pengisian harusnya nyampe 14,5 volt apa 13,8an itu teman-teman ya. Kita ntar kalau nggak hidup kayak gini susah ngeceknya, harus kita cas dulu atau diganti dengan aki yang lain. Umpamanya teman-teman punya motor yang lain cadangan kayak Beat ya, bisa dipasang di sini. Ini tapi saya nggak punya, saya mau cas dulu sebentar, ntar kita lanjutkan videonya teman-teman ya.
Oke, saya mau melakukan pengecasan dulu. Oke teman-teman, ini motor saya cas dulu, kita tunggu 10 menitan, sekitar 10 menit, terus kita ntar dites motornya. Oke teman-teman, udah 10 menit berlalu, ini juga motor fix Vario udah saya benerin tadi. Sambil benerin motor Vario, udah jadi tuh engkolnya macet ya, salah itu gigi pinionnya. Oke, saya kontak on dulu, engkol bisa apa enggak teman-teman ya. Ini udah 10 menit, coba dicek. Ini sambil saya sambil saya cas aja teman-teman. Ini lagi saya cas juga ya, saya cas juga. Coba, wah bolanya bodol gila, wah pedil ge. Ntar saya cas sambung ini dulu teman-teman ya. Dah. Yes. Cek lampune mendan padang delang dicopot ngon cas-casane lepas ya. Ini rada terang lah teman-teman ya, rada ada strumnya kali. Coba kalau dicek pakai ini, kadang-kadang aki kering itu ngeprank loh. Kalau udah di cas ini kadang-kadang bisa, kadang enggak. Coba ini saya berapa, wow udah 13 nih, kelihatan nggak? 13,2 sambil dicas tapi ini. Coba saya kunci kontak on teman-teman ya. Wah, dikunci kontak on langsung kok turun ke 12 tuh. Kelihatan apa enggak lah, ngono lah. Tapi kode milnya masih jalan teman-teman. Nih, kode milnya masih ngedip-ngedip kok. Ini di motor Vixion New NFL ya, tuh masih ngedip 46. Vixion New, Vixion Old sama lah, cuma kiproknya yang lain. Coba saya engkol bisa apa enggak teman-teman ya. Kita casannya coba disit, angel, susah teman-teman ya. Saya lepas dulu kakinya, cas-casannya lepas dulu, bisa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Urip ora? Hidup apa enggak ini di motor Vixion New NFL? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa teman-teman ya, ini bisa di itu apa namanya, tapi nggak bisa digas. Nih kalau digas mati nih. Ini saya gas teman-teman ya. Oh, digas nggak bisa ini teman-teman ya. Digas dikit langsung mati dia tuh. Ini hidup tapi nggak bisa digas teman-teman. Kalau digas langsung hok mati nih. Kode pilnya juga nyalanya manjerai gini. Tuh, udah gak ngedip tapi manjerai gini teman-teman ya. Oke, kita cek. Kita buka ini dulu, mau ada konsletan kabel-kabel. Kalau teman-teman cek dulu aki-aki ini ya. Kepala aki kenceng apa enggak ini nih. Ini tambah, ini kenceng, masih bagus. Ini kode milnya udah nggak jalan tapi masih manteng malah lampu injeksinya ini teman-teman ya. Oke, kita cek apakah gerangan yang terjadi nih.
Oke teman-teman ya, ini motor kasusnya ada di lampu juga teman-teman ya. Motor Vixion NFL itu kan arusnya masih arus AC, jadi motor hidup, si lampu baru nyala, nggak dikontak on langsung nyala gini teman-teman ya. Ini saya copot-copot ini gini teman-teman, soalnya udah puyang nih ya. Ini kunci kontak saya on, ini saya kunci kontak on, ini harusnya nggak nyala teman-teman ya. Tuh langsung nyala, jadinya akinya cepet ngedrop. Juga konslet suaranya motornya jadi junjung mau mati-mati gitu. Yang jelas karena akinya ngedrop. Terus tadi kode mil 54 ya teman-teman ya. Ini harusnya nggak nyala, ini kayak gini nggak nyala. Tuh, ini aki udah saya cas, itu sambil saya cas pakai aki saya itu yang bodolan juga. Nih harusnya nggak nyala kayak gini, harusnya motor hidup baru nyala kalau motor Vixion NFL yang new ya. Terus di bagian kiprok teman-teman cek juga. Nah ini kayak gini teman-teman ya. Oke, di bagian kiprok lihat teman-teman ya, ini jadi arusnya tabrakan antara arus DC sama arus AC. Kalau ini kan arusnya arus AC, motor hidup di on, motor hidup di on itu harus ininya nggak nyala, kabel yang kuning ini ya, kabel yang kuning yang mau ke kiprok. Ini teman-teman bisa dilihat ini ya, kiprok ini ya. Ini kiproknya sama kayak Mioje. Ini ya. Ini putih dari sepul, merah dari kunci kontak ke kunci kontak sama ke aki. Yang hitam ground masa, yang ini kuning ini buat lampu depan. Nah, kalau motornya dislah itu baru hidup motornya, si lampunya. Jangan belum diengkol motornya udah nyala, pasti tabrakan. Arusnya ntar tabrakan dan yang cepat rusak kiproknya ini teman-teman ya. Oke, kita cek biar pada percaya. Oke, seperti biasa gunakan ini lampu sen, bohlam sen yang udah dimodif kayak gini teman-teman ya. Ini masa. Terus kunci kontak saya on. Aduh, copot baen jan. Sapit ring dikit ya, ring min lah, ring min ya. Pokoknya sapit ke bodi lah ya. Nih ya teman-teman ya. Ini harusnya kabel dalam posisi mati nih ya. Ini real posisi motor mati tapi di kunci kontak on. Nih, kunci kontak saya on. Ini harusnya nggak nyala. Ini harusnya nggak nyala. Nih teman-teman ya. Nih yang sambungan sini. Kalau yang ke kiproknya nggak hidup ya jelas nggak nyala. Nih. Yang menuju kiprok seharusnya nggak nyala. Ini kok nyala. Nah, ini arus dari mana? Ini pasti ada konsletan arus dari 12 volt. Baik dari kunci output kunci kontak tegangan 12 volt atau arus lain. Pokoknya yang jelas ini harusnya ini arus langsung dari sepul. Harus bukan dari sepul, harus dari saklar kiri teman-teman ya, dari saklar kiri sebelah sini. Ini saklar kiri juga saya lepas, soalnya ini motor jerunjung baen seolah-olah. Nih lampunya aja motor dalam keadaan mati, ini nyala nih, di kunci kontak on nyala, harusnya kan nggak nyala teman-teman ya. Nah solusinya gimana? Solusinya kita jumper saja. Ini makanya saya putus, nggak diputus sebenarnya bisa tadi udah kelanjuran sih ya, banget penasaran lah masa sih. Nah sekarang kita ini kasusnya bisa ada di kabel ini. Nah terus saya cek kayak gini teman-teman ya, biar nggak ribet, biar saya nggak pusing, nggak orang ngacak-ngacak kabel singis main, nggak ngacak-ngacak kabel yang udah bagus. Ini kita akalin aja dari sebelah sini teman-teman ya. Aduh. Nih kabel yang sebelah sini, yang dari saklar ini kan ada kabel kuning. Nah kabel kuning itu yang urutannya tadi ke kiprok. Nih ini soket sebelah saklar kiri ya, saklar kiri sini. Yang saklar ini ke sini teman-teman ya. Kirain juga tadi konslet di sebelah sini, malah bukan. Nggak tahu, nggak ketemu. Kita lepas saja kabel kuning ini nih teman-teman ya. Nah ntar ini kita buatin kabel aja. Ini nggak usah, soalnya kabel ini ikut nyala juga sih. Nih kayak gini nih. Nih kabel ini yang kabel kuning ini teman-teman ya, saya dekatkan ini kabel kuning ya. Tak ketono lagi ya. Ini kabel kuning. Ini yang dari kiprok tadi nih, yang putusan yang mau ke kiprok tuh. Seharusnya nggak nyala ini. Kenapa nyala? Ini bikin kode mil juga ini karena konslet itu teman-teman ya. Jadi kiproknya jadi ikut error. Ntar kalau yang
Kalau teman-teman kurang teliti, ntar dikira kiproknya yang rusak. Sumpah, bisa pusing sendiri lah. Pokoknya kalau kelistrikan emang harus teliti, tekun, dan rajin menabung. Oh, itu. Pokoknya teliti dan tekun, telaten, teman-teman ya. Ini harusnya jangan kayak gini nih. Ini harusnya nggak nyala. Ini kunci kontak saya off. Ini yang menuju ke sini, ke lampu depan. Nih, kunci kontak saya off. Nih, mati, di on langsung hidup. Nah, itu tabrakan arus AC sama arus DC, tabrakan ke kiprok, bikin kiproknya error. Nah, kiproknya error belum tentu harus ganti kiprok, belum tentu harus diganti kiproknya ya. Kiprok ini kan mahal nih, 300 ribuan nih teman-teman ya. Kalau yang ori, kalau yang abal jangan pakai lah, soalnya ntar itu ini. Oke teman-teman ya. Terus yang pokoknya yang dari saklar kiri, ini kita ganti pakai kabel kayak gini. Kita jumper aja kayak gini teman-teman. Oke, kita jumper pakai ini teman-teman ya, pakai kabel. Ambil kabel 1 meter apa 1,5 lah, pokoknya yang cukup. Ini buat tutorial, maksudnya bukan tutorial, buat sementara lah ya. Yang ini jangan disambung, soalnya ini kan konslet, ini ada arus 12 voltnya. Ini kabel arus 12 volt jangan dipakai, ntar tabrakan kayak gini malah berabe. Jadinya ini yang cepet rusak kiproknya teman-teman ya. Kita sambung ke yang ke arah saklar ini teman-teman, yang tadi kita putus ya. Jadi kayak gini teman-teman ya. Ini jangan dipakai, soalnya arus ini jadinya tabrakan, jadi ntar kiproknya teman-teman rusak. Ini sebelum terlanjur, sebelum rusak ya. Nih, ini kan nyala, ini kan arus 12 volt, masa harus tabrakan sama arus yang keluar dari kiprok sini? Kan nggak etis banget, juga nggak boleh sebenarnya teman-teman ya. Ini motor saya hidupkan coba. Ini kalau dihidupkan ini harus keluar arus AC. Ini dalam kondisi kunci kontak on ya. Ini kunci kontak on teman-teman. Ini nggak nyala. Ini berarti kiproknya bener. Kalau kunci kontak di on, ini harusnya nggak nyala ya. Oke, kita starter dulu. Kita engkol. Malah urip-urip mau di situ. Ngotak selah maning sing bener. Nah teman-teman ya, ini harus nyala nih. Yang dari sini, ini yang dari kiproknya harus nyala. Nah, kalau kiprok teman-teman mati, ini yang mati berarti lampu depan nggak bakalan nyala. Kunci kontak saya matiin. Nah, motor mati, dihidupin, ini nggak nyala ya. Harusnya kayak gitu. Kalau ini digabungin, ini nyala teman-teman ya. Tuh, ini yang tadinya gini, kasusnya berarti di sini tadi. Ini saya gabungin ke sini, ini nyala nih. Nih, jadinya arus yang 12 volt itu nabrak ke sini, ke kiprok. Tuh, sini ngeluarin arus, yang dari sini ngeluarin arus, yang dari sini juga ngeluarin arus. Nah, jadinya timbul kedip 46 itu di motor Vixen NFL ini ya. Ya di Vixen apapun lah, yang lama juga kayak gitu teman-teman. Oke lah, kita sambung aja langsung mas bro. Wis kesel gari nyambung, kita jumper aja daripada nyuaki kabel karo kator ngono-ngono kan, mending digawe kena, mending dibuatin kabel sendiri aja teman-teman ya. Oke, kita ini nggak usah dipakai, yang mau ke apa namanya, yang mau ke kiprok. Ini yang dari kiprok aja kita kasih solasi. Oke teman-teman ya. Terus ntar kita sambungin ke saklar ya, ke saklarnya, ke saklar kirinya teman-teman ya. Kenceng apa guys? Kenceng lah. Oke, gunakan solasi aja teman-teman ya. Solasi bakar juga nggak apa-apa. Terus ntar sambung ke itu. Ini kasusnya sama di Mio J juga sama teman-teman ya. Untuk harga kiprok sendiri ntar lihat di deskripsi. Budayakan baca deskripsi dulu teman-teman ya di video-video saya, soalnya di situ banyak maksudnya apa? Banyak hal-hal yang penting. Lihat di deskripsi video setiap video-video saya teman-teman ya. Oke, saya mau ini masukin ke sono biar rapi lah pokoknya ya. Aduh.
Terus kabel ini di itu apa teman-teman ya, dimatiin biar nggak konslet. Ini dimatiin sini. Wis aman, guys, ora tinggo. Udah nggak dipakai ya ini teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini kabel yang merah tadi yang dari arah kiprok ya. Ini saya putus. Kalau yang putus terus kita sambungin ke sini yang ke arah saklarnya mana ya, saklar. Ntar kita sambungin ke saklarnya teman-teman, yang ke saklar kiri ya. Sini. Ini kabel merah ini loh teman-teman ya. Ini kabel merah yang dari kiprok. Nah, yang aslinya dari kiprok saya umpetin nih di sini nih. Saya potong nih, saya ambil ininya aja, sekunnya. Soalnya itu yang konslet sih. Nah, ini teman-teman ya. Terus kita masukin dah gitu aja, ntar motornya nggak konslet. Udah aman. Wes, tes mas bro. Oke, tes ya. Kunci kontak on sekarang nggak nyala. Coba dikunci kontak on. Ya nggak nyala tuh. Kalau tadi kan nyala, langsung nyala karena ada konsletan dari arus itu ya tadi ya nih. Ini mas bro nih. Odomilnya pun hilang. Odomil 46 hilang kayaknya sih. Tuh, nggak kedip lagi kan? Itu cara penyelesaiannya gitu teman-teman ya. Jadi belum tentu kiproknya yang rusak, belum tentu akinya yang rusak, belum tentu sepulnya yang rusak. Kabel konslet juga bikin rusak, bikin kita harus lebih hati-hati. Kalau udah diambilin kiprok baru, udah disebek-sebek terus ternyata tetap nggak jadi kan, sayang kiproknya mahal. Terus onderdil sepul kayak sepul juga mahal, udah diganti sepulnya tetap aja nggak bisa kan, sayang ya teman-teman ya. Kita nyalain coba teman-teman ya. Oke teman-teman, kita nyalain dulu ya, kita tes lah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak nyala, yang penting kodemilnya udah hilang ya. Bukan kiprok, bukan regulator, kiprok, bukan aki, bukan apa namanya, sepul. Oke teman-teman, saya engkol dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke gitu teman-teman ya. Jadi motor itu udah jadi nih intinya ya, tinggal ngelapin saja. Oke, kasus selesai teman-teman ya. Di motor Vixen NFL ini atau di Mio J itu sama, kiproknya juga sama teman-teman ya. X-Series 125 juga sama. Oke, kodemil juga udah bagus, udah nggak apa namanya, udah nggak ngedip lagi, nggak ngedip 46. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga ya bermanfaat lah buat teman-teman yang lagi ngalamin motornya ngedip 46 apa kodemil 46 di motor Yamaha ya. Oke, akhirnya selesai juga garapan di motor Vixen NFL ini, Vixen New yang tadinya kodemil 46 teman-teman ya. Ini nggak jadi ganti kiprok, nggak jadi ganti aki, nggak jadi ganti sepul, pokoknya bukan itunya ya teman-teman ya. Ternyata cuma ada kabel yang konslet di bagian kiproknya teman-teman ya, karena lampunya ini ya nyala dulu, kunci kontak on, dia langsung nyala gara-garanya teman-teman ya nih. Nah tadi kalau kayak gini lampu depannya nyala, langsung nyala, ini dikunci kontak on, dikunci kontak on, ini kodemilnya itu apa namanya tuh, udah nggak ngedip 46, nggak ngedip 46 di milnya, lampu milnya teman-teman ya. Alhamdulillah selesai. Ini nggak jadi ganti aki, ini aki saya yang tadi ini pakai aki yang lama, kiproknya lama, regulatornya lama, sepulnya sama, juga lama, itu nggak jadi apa-apa ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe Mekanik Roda 2 channel.